Salam satu keluarga Allah. Pada malam hari ini saya akan membuka konten dengan judul Doketisme Kecedotnya Kristologi Doktrin Oneness. Apa itu doketisme? Doketisme itu adalah salah satu paham yang dibidatkan oleh para konsili, bapak-bapak gereja yang memenangkan doktrin Trinitas alias homoousios. Panjenengan yang berdoktrin Oneness ketika mendengar bahwa panjenengan itu dibidatkan, ya panjenengan itu dianggap bercorak doktrin doketisme, ya jangan berkecil hati. Mengapa? Karena juga doktrin Trinitas subordinat juga dibidatkan. Ya sesama biskota itu ya dilarang mendahului. Ya, jadi kan juga saya dianggap bidat masuk neraka gitu kan. Ya panjenengan doketisme juga dianggap bidat masuk neraka. Nah, lalu kenapa kok saya menulis konten ini? Ya, ini adalah salah satu komitmen saya untuk menjelaskan resiko doktrin. Ya, bukan dalam rangka untuk ikut-ikutan membidatkan doktrin Oneness, bukan. Ya. Karena apa? Karena memang komitmen saya, konten saya itu membantu panjenengan-panjenengan yang menyimak konten saya itu dalam memilih satu di antara 4 corak Trinitas ini, terbuka pikirannya dan memahami sebuah resiko doktrin. Ya itu saja. Panggilan saya ya seperti itu. Untuk melayani panjenengan-panjenengan dalam pengetahuan dari sudut pandang Alkitab, resiko doktrin, dan pilihan-pilihan yang ada di dalam corak Trinitas. Gitu ya. Doketisme itu apa sih? Ya, itu paham yang ingin menunjukkan bahwa manusia Kristus Yesus itu nggak seperti kita-kita ini. Gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena memang rohnya itu full diisi roh Allah itu sendiri. Loh kan kemarin saya sudah jelaskan bahwa kristologi doktrin Oneness itu adalah manusia Kristus Yesus diisi full roh Allah. Dia adalah kepenuhan Allah secara jasmani. Itu ada ayatnya. Kalau tidak salah Kolose 2 ayat 9, kalau tidak salah ya. Jadi begini loh bro. Jadi semua corak doktrin Trinitas ini memiliki ayat-ayat yang mendukung pemahaman mereka. Jadi mereka tuh tidak ngarang bebas. Mereka tidak ngawur. Mereka tuh memiliki pondasi, memiliki ayat-ayat bagaimana untuk menyusun sebuah tatanan teologi. Ada ayatnya, gitu. Jadi panjenengan tuh tidak bisa serta-merta begitu, oh itu bidat, itu sesat, oh itu masuk neraka, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi begini loh bro, di dalam Yohanes 1 ayat 18 itu kan dijelaskan yang bisa bereksegesis tentang Allah itu hanya anak Allah atau Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita ini semuanya ini walaupun panjenengan tuh malaikat sekalipun, apalagi cuman bapak gereja, ya panjenengan itu malaikat sekalipun hanya levelnya tuh eisegesis. Kalau tentang Allah itu levelnya ya tetap eisegesis. Loh, kalau panjenengan levelnya sudah eksegesis itu ya setara dengan Tuhan Yesus. Ya. Kalau panjenengan sudah setara dengan Tuhan Yesus, tak lihat mukamu kayak apa gitu loh. Aku ya pengen ngerti gitu loh. Ya. Kok hebat men kamu tuh bisa bereksegesis tentang Allah Bapa. Nggak bisa. Kita semua ini manusia itu eksegesis levelnya. Boleh nggak? Oh itu justru malah diperintahkan Tuhan.
Ketika kita tuh diperintahkan Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, ya, itu kita tuh bukan mikir resep nasi goreng, ya, bukan berpikir resep nasi goreng, berpikir bagaimana membangun rumah mewah, bukan. Yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, kita ini diperintahkan Tuhan untuk beresegesis tentang Allah. Bagaimana kita memahami Allah dengan segenap akal budi kita. Lah panjenengan itu kan berpikir keras bagaimana cara membuat rumah mewah, ya kan? Ya kan, bener nggak? Kalian berpikir keras bagaimana mendapatkan penghasilan yang 100 juta per bulan. Kalian berpikir keras bagaimana bisa menang forex sampai 2 miliar. Ya, itu nggak diperintahkan oleh firman Tuhan. Nggak ada perintah firman Tuhan seperti itu, nggak ada. Jadi perintah firman Tuhan untuk panjenengan itu beresegesis tentang Tuhan. Itu perintah Tuhan dan itu menyenangkan hati Tuhan. Loh, kalau kalian itu menyenangkan hati Tuhan ketika kalian beresegesis tentang Tuhan, ya level kita ini sama, Dul. Level kita ini sama. Panjenengan manusia makan nasi, ya saya manusia makan nasi. Ya makanya jangan sok-sok membidatkan begitu. Ya kan? Itu cuman gayamu muka lu jauh. Ya. Kita tuh sama levelnya beresegesis. Sama yang bereksegesis tentang Allah di dalam Yohanes 1 ayat 18 itu hanya Tuhan Yesus. Kita tuh levelnya beresegesis, ya, mencoba mengenal Tuhan, ya, dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Lalu kita kemudian cocok logi, enggak apa-apa. Kita cocok logi enggak apa-apa. Lalu kita coba merangkai itu menjadi sebuah tatanan teologi, enggak apa-apa. Makanya jangan lupa di saat panjenengan tuh menyusun sebuah tatanan teologi, ya resiko doktrin juga ikut diperhitungkan. Ya, supaya nggak kejedot. Ya kan, kalau nggak kejedot itu kan ya bagus, ya doktrin panjenengan bisa berkembang. Nah, tapi kalau sudah capek-capek berjuang, membuat pergerakan, tahu-taunya kejedot. Karena resiko doktrin tidak dimasukkan di dalam bagaimana panjenengan membuat tatanan teologi. Mudeng ya bro ya? Mudeng ya? Jadi panjenengan di dalam menyusun eisegesis tentang Allah, nggak usah takut digertak dengan konsili-konsili begitu. Nggak usah keder. Loh mereka tuh manusia kok. Ya, kalau malaikat pun yang menyusun konsili, kita aja nggak harus keder. Loh kok bisa begitu? Yang bisa bereksegesis tentang Allah prima causa transenden tak berkiblat, itu hanya Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 18. Ya, kita ini level-level manusia itu ya nggak jauh dari eisegesis, mencoba menafsirkan bagaimana tentang kealahan itu. Makanya nggak usah belagu. Ya, kalian ini nggak usah belagu. Ya, nasib kita tuh sama, level kita tuh sama. Mudeng ya? Mudeng ya? Makanya ini saya jelaskan tentang resiko doktrin doketisme. Jadi bukan dalam konteksnya itu untuk menegaskan bahwa Yohanes itu bidat, nggak begitu. Lah kenapa kok saya harus menerangkan doketisme itu? Ya karena memang ini disebut bagaimana corak homoousios itu memberikan label doketisme itu sebuah aliran berpaham bidat. Bagi saya nggak apa-apa, nggak masalah, gitu loh. Loh sekarang begini bro ya, kalau memang itu istilahnya itu tatanan teologinya lemah, ya kan? Ya kan lama-lama akan mati dengan sendirinya. Ya nggak usah kita bidatkan, nggak usah kita itu bakar di alun-alun, nggak perlu. Nggak perlu, itu tindakan barbar itu malah. Itu menista Tuhan malah.
Nggak perlu seperti itu. Jadi diadakan gelanggang apologet, saling berdebat, ya kan, saling memberikan narasi. Nah, itu nanti yang menyimpang terlalu jauh dari pakem Bapak Gereja, para rasul, ya, udah pasti lama-lama tenggelam. Tenggelamnya tuh secara alami. Nggak usah dikertak, dibidatkan, lalu ditangkap, lalu dibakar di alun-alun. Nggak perlu itu. Nah, itu bakar orang di alun-alun itu malah ajaran iblis itu. Nggak mungkin Tuhan Yesus itu seperti itu, nggak mungkin. Nah, kita kembali lagi kepada doketisme. Jadi akibat dari doktrin Oneness yang memiliki paham bahwa di dalam dialah kepenuhan Allah secara jasmaniah, Kolose 2 ayat 9 ya, kalau tidak salah ya. Itu mengakibatkan bahwa manusia Kristus Yesus itu enggak seperti kita. Enggak seperti kita, bro, ya. Jadi memiliki kodrat yang ajaib. Ajaib. Enggak seperti kita. Jadi doketisme itu memiliki pemahaman bahwa manusia Kristus Yesus atau daging yang menggentongi Roh Allah Yesus Kristus itu enggak seperti kita. Jadi itu hanya sekedar wadah, sekedar gentong, sekedar menutupi Roh Allah itu. Mudeng ya? Ya, doketisme itu memang seperti itu. Dan doketisme itu nggak bisa disalahkan, karena mereka juga punya ayat-ayat. Mengapa mereka berpaham seperti itu? Nah, tapi kenapa kok judulnya saya tulis doketisme kejedotnya Kristologi Doktrin Oneness? Nah, ini supaya menjelaskan bahwa panjenengan yang bercorak doktrin Oneness, yang melangkah terlalu jauh, ya, itu memiliki resiko doktrin doketisme. Ya, saya tujuannya hanya itu. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena memang apa yang saya sampaikan di konten saya, ya, saya ingin menyampaikan bahwa satu di antara 4 corak Trinitas yang panjenengan pilih itu selalu memiliki resiko doktrin. Resiko doktrin selalu ada. Nah, ini yang sedang saya bahas adalah resiko doktrin Kristologi corak Oneness, yaitu doketisme. Mudeng ya, sedulur ya. Nah, kalau kita ingin mengupas lebih dalam tentang doketisme ini dan beberapa ayat yang bisa menjadikan kenapa kok orang itu memiliki cara berpikir doketisme, ya, kita coba ingat di dalam waktu Tuhan Yesus itu mau disalib dan bergumul di taman, berdoa di taman Getsemani, ya. Kalau tidak salah ayatnya itu di Matius 24 ayat 37 sampai 39. Ya, beliau itu gentar, ya. Hatinya sedih dan seperti mau mati rasanya. Lalu kemudian beliau berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Namun bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu." Ingat tidak doa seperti itu? Ya. Nah, sudut pandang orang yang berpaham doketisme, ya, kalau melihat ayat itu, ya, maka ayat itu menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu hanya sekedar menjalankan skenario, ya, skenario yang ditugaskan oleh Allah Bapa. Jadi hanya menjalankan semacam peran gitu aja. Peran skenario. Ya, jadi tentang bagaimana dia tuh gemetar, sedih, mau mati rasanya, itu hanya semacam ucapan-ucapan yang sebetulnya nggak perlu diteliti lebih dalam lagi. Itu hanya semacam perusahaan istilahnya curahan perasaan yang terucap begitu saja. Tidak ada kedalaman
di dalam maknanya atas ucapan itu. Loh kok bisa begitu? Ya karena di dalamnya tuh full roh Allah. Full roh Allah di dalamnya. Jadi ucapan-ucapan yang menunjukkan kelemahan manusia Yesus Kristus itu hanyalah ucapan istilahnya curcol. Gitu. Hanya curhatan saja. Mudeng ya? Ya itu sudut pandang doketisme begitu. Sudut pandang doketisme itu memang begitu. Nah sehingga kalau panjenengan ya juga menyimak ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Eli Eli lama sabachthani gitu kan. Nah itu juga curcol. Ya, hanya curhatan bagaimana dia membaca kitab Mazmur. Kalau tidak salah Mazmur 22 ya. Itu. Jadi dia hanya membaca kitab Mazmur. Ya itulah sudut pandang doketisme itu memang begitu. Jadi itu hanya Tuhan Yesus menjalankan peran atau skenario yang ditugaskan oleh Allah Bapa. Tidak ada kedalaman, tidak ada greget di dalam perkataannya, tidak ada kesungguhan dalam perkataannya. Ya itu hanya peran saja. Ya, peran saja. Jadi istilahnya hanya ngikut skenario saja. Nah, itulah doketisme. Karena apa? Di dalam diri manusia Kristus Yesus itu ada roh Allah yang didaya. Ya, sehingga untuk kelemahan-kelemahan seperti itu tuh nggak mempan. Ya, itulah doktrin Kristologi Oneness. Mudeng ya? Loh, kalau panjenengan cocok dengan doktrin ini yang menyatakan bahwa memang di dalam manusia Kristus Yesus itu kepenuhan Allah secara jasmania, ya, beliau itu didaya, ya. Jadi ketika disalib dia tuh hanya membaca kitab Mazmur 22, ya enggak apa-apa. Oh, jangan minder terus jangan ngeper. Ya enggak apa-apa, itu alkitabiah loh. Itu alkitabiah. Nah, cuman pilihan panjenengan yang seperti itu tuh kejedot di dalam suatu pemahaman doketisme. Mudeng ya? Itu adalah resiko doktrin kalian dilabeli oleh pemenang konsili, oleh orang-orang homoousios ini, dilabeli sebagai bidat doketisme. Oh, tapi kan panjenengan juga memilih corak doktrin seperti itu kan ada dasar ayatnya. Panjenengan kan nggak ngarang bebas, nggak ngawur, ada dasar ayatnya. Begitu. Nah itu paham doketisme yang kurang lebih itu paling dasar lah. Istilahnya doketisme 0% dah gitu aja deh ya. Ya, walaupun sebetulnya ya ungkapan doketisme 0% itu ya kurang tepat gitu. Ya, doketisme level dasar gitu. Paham ya panjenengan ya? Lalu kita upgrade ya di dalam doketisme yang 25%. Ya, atau level 2 lah gitu. Doketisme level 2 gitu. Nah, itu kalau panjenengan baca di dalam Yohanes 7 ayat 30 ya. Itu Tuhan Yesus itu mau ditangkap oleh orang-orang ya, terutama para penjaga bait Allah itu ditugaskan oleh imam bait Allah untuk menangkap Yesus. Tapi karena saatnya belum tiba, apapun yang dilakukan oleh orang-orang itu tidak bisa nangkep. Karena manusia Kristus Yesus itu tahu-tahu hilang, tahu-tahu ada di sana, tahu-tahu ada di situ gitu. Ya, muspro gitu loh. Tahu-tahu lewat, orang tidak bisa lihat. Mudeng ya? Nah, jadi doketisme ini nggak ngarang bebas. Doketisme ini memang benar-benar ada dasar ayatnya. Loh, kalau manusia Kristus Yesus itu persis seperti kita-kita ini ya nggak bisa dong. Ya, ditangkap susah nggak bisa.
Ya, kalau kita tuh mau ditangkap ya ketangkap, nggak bisa terus tiba-tiba ada di sana, lalu tiba-tiba ada di sana, lalu kalau berjalan nggak kelihatan gitu. Kalau Tuhan Yesus saat itu bisa, bisa, ya karena memang manusia Kristus Yesus ini sifatnya juga ilahi. Mudeng ya, mudeng ya. Jadi panjenengan jangan remehkan doktrin doketisme ini. Ya, doktrin doketisme itu ya sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, itu baru level 2. Nah, level 3 itu sesudah Tuhan Yesus itu bangkit. Lah waktu kisah Tuhan Yesus yang minta makan ikan goreng itu. Nah, itu kan dia tiba-tiba masuk di dalam ruangan itu. Kalau tidak salah Lukas 24-nya itu ya. Kalau tidak salah ya. Lukas 24 ayat 42 kalau tidak salah. Itu Tuhan Yesus tuh mengatakan bahwa loh aku ini punya tulang dan daging. Aku ini bukan hantu. Lalu untuk menunjukkan bahwa dia tuh benar-benar telah bangkit dari kematian, dia minta ikan goreng. Dan dia makan itu. Ya. Itu level doketisme level 3. Sudah 50% kadarnya. Jadi itu membuktikan bahwa memang manusia Kristus Yesus itu tidak sama dengan kita. Lo tahu-tahu dia ada di ruangan para rasul berkumpul. Para rasul terkejut. Wih, Tuhan Yesus selalu menyatakan bahwa dia bukan hantu. Makanya untuk membuktikan itu dia minta ikan goreng. Dan untuk memakannya itu. Tujuannya apa toh makan ikan goreng? Tujuannya untuk menguatkan doketisme level 3 itu. Mudeng ya. Jadi jangan ngaco loh, kamu yang suka membidatkan doketisme ini, jangan ngaco. Ya semua tuh ada dasar-dasar ayatnya. Ya, saya bukan bercorak doktrin oneness, bukan. Bukan, ya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ya, semuanya itu ada ayat-ayatnya, dasar-dasar ayatnya. Nah, cuman saya sekaligus menjelaskan ini adalah salah satu dari resiko doktrin kalau panjenengan memilih corak doktrin oneness. Itu. Saya hanya menjelaskan dalam tataran resiko doktrin. Supaya panjenengan ketika memilih satu di antara 4 corak trinitas ini, ya panjenengan tidak ragu-ragu. Wah Pak Jody, kalau kayak gitu aku nggak jadi dong pilih Triteos. Ya silahkan. Kalau panjenengan menurut panjenengan itu, kalian kejedot di doketisme, nggak apa-apa. Ternyata doketisme itu juga alkitabiah. Kalian tetap memutuskan untuk memilih corak doktrin oneness, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak usah takut. Ya seperti yang saya katakan, kita tuh semua manusia tuh hanya berlevel eisegesis tentang Allah. Ya jadi nggak usah kalian pikirkan tentang mereka bapak-bapak gereja yang berkonsili itu, yang belagu itu untuk membidat-bidatkan itu. Kita ini semua makan nasi dul, podo kita ini ya. Kita tuh semua makan nasi, gitu loh. Kita tuh ya juga bisa tidak sempurna, kita semua makan nasi. Kalau dalam konteks beresegesis tentang ketuhanan, kita tuh semua juga punya peluang untuk salah. Jangan mentang-mentang terus konsili bapak gereja lalu 100% benar. Wah, nggak bisa begitu. Yang bisa bereksegesis tentang Allah tuh hanya Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 18. Ya, yang mentafsirkan Allah secara benar hanya Tuhan Yesus. Ya, kita ini semua eisegesis. Ya kan? Makanya nggak usah takut. Nggak usah takut kalau dibilangin bidat, nggak usah takut. Jadi doketisme ini punya
tatanan ayat. Ya kan? Memang manusia Kristus Yesus itu luar biasa setelah bangkit dari mati. Dia bisa tembus tembok, bisa tiba-tiba masuk rumah, bisa nyelonong ke sana. Itu yang level 3. Kalau yang level 4 itu di dalam Lukas yang terakhir ya, Lukas 24. Ayat berapa saya lupa itu, ayat 50-an itu ya. Tuhan Yesus ketika naik ke surga memberkati para murid itu, nah itu level keempat. Doketisme level keempat. Jadi tubuh fisiknya manusia, ya, gaya gravitasi, gaya tarik bumi nggak berlaku. Dia bisa naik ke surga. Tulang dan daging ini bisa naik ke surga. Wah, itu sudah luar biasa itu. Itu membuktikan bahwa manusia Kristus Yesus itu memang secara kodratnya sudah bukan manusia seperti kita ini. Jadi panjenengan ini apalagi teolog-teolog homoousios itu yang banyak sekali melabeli bidat ini, bidat itu, dan seterusnya itu. Ya, kalian jangan ngaco. Ya, orang-orang itu berhak menentukan pilihannya bagaimana bereksigesis tentang Allah. Bagaimana bereksigesis tentang kristologi. Loh, mereka tuh semua punya dasar ayat. Nah, tapi ya kan, belum tentu juga semua orang cocok dengan doketisme. Seperti saya contohnya memilih subordinat atau triteos, saya nggak cocok dengan doketisme. Terus gimana? Ya saya nggak memilih doktrin Yohanes. Saya nggak cocok. Ya kan? Terutama yang doketisme level 1 itu. Yang dalam tingkat 0% itu. Ya kan? Nah, jadi semacam itu Tuhan Yesus itu hanya menjalankan peran atau skenario. Bahkan ketika disalib, Eloi Eloi lama sabachthani, itu beliau hanya seolah-olah membaca ulang kitab Mazmur. Jadi nggak ada emosi yang greget gitu. Ya saya nggak cocok. Makanya saya nggak pilih doktrin Yohanes. Ya nggak apa-apa. Memang pilihan corak doktrin Trinitas itu ada 4. Panjenengan pilih satu di antara 4 ini. Ya, dan saya sudah uraikan banyak hal ya, tentang resiko doktrin. Sudah banyak hal tentang resiko doktrin. Dari pembobotan, resiko doktrin, itu saya jelaskan semuanya. Itu kenapa saya jelaskan seperti itu, supaya panjenengan ya, yang dengan modal konsili membidatkan orang ini loh. Kadang panjenengan terlalu percaya diri. Jadi apa yang kalian narasikan itu belum tentu benar juga. Lawang doktrin panjenengan aja juga kalian masih bingung kok. Oh, saya tuh dari dulu tanya, apakah firman Allah tuh punya free will? Itu aja nggak kejawab. Panjenengan aja bingung. Saya sudah berulang-ulang tanya kepada mereka, itu pasti jawabannya ya, punya kehendak, tapi kehendaknya tuh menyatu dengan Allah Bapa. Udah berulang-ulang begitu. Lawang cuma jawab, oh berarti nggak ada free will gitu aja, susah sekali, bulat. Lah kalau punya kehendak tapi selalu menyatu, ya itu bukan free will, ya kan? Makanya panjenengan ini kalau punya doktrin itu jangan sok-sokan. Kita tuh semua levelnya masih bereksigesis. Nggak usah belagu. Ya ini ya sedulur Yohanes yang mencoba menyimak doktrin saya ini ya, semoga apa yang saya tulis ini bisa membantu. Ya saya tulis apa adanya, memang doktrin Yohanes kejedot di sini. Tapi saya bukan dalam konteks menyerang doktrin Yohanes, enggak. Ya prinsipnya sesama biskota dilarang saling mendahului, kan begitu. Ya kan? Doktrin subordinat kan juga dibidatkan. Doktrin Yohanes juga dibidatkan oleh orang-orang homoousios.
ya kan? Ya ini tanggung jawab saya, ya kan? Di dalam konten saya ini saya ingin menjelaskan semua resiko doktrin. Ya kan? Ya kalau mereka yang tidak begitu tertarik dengan konten ini dan tidak ada pergumulan memilih corak trinitas, ya nggak usah ikuti konten saya. Ya saya hanya dipanggil Tuhan ya untuk melayani panjenengan ini yang sedang mempergumulkan tentang doktrin trinitas. Ya, kalau kalian sedang bergumul untuk beli mobil, ya jangan ikuti konten ini. Kalau panjenengan sedang bergumul untuk beli rumah, ya jangan ikuti konten ini. Nggak ada gunanya, konten ini nggak akan menjawab pergumulan panjenengan. Tapi kalau panjenengan sedang bergumul untuk menentukan corak doktrin trinitas mana yang benar, ya silakan ikuti konten saya ini. Semoga apa yang saya lakukan itu bisa membantu panjenengan. Ya kan? Loh saya ini ya, konten-konten saya ini tuh lebih tajam daripada teolog-teolog manapun. Loh bener. Rata-rata teolog itu kalau membahas doktrin trinitas tuh pasti bulet. Pasti bulet. Lah itu bukan karena saya itu pinter, bukan. Karena saya itu nothing tulus, tidak punya kepentingan. Sedangkan para teolog-teolog itu memiliki kepentingan untuk memperbesar pengaruh mereka. Bahkan kalau mereka tuh menyimpang daripada doktrin asalnya, gereja mainstream mereka tempat untuk mencari nafkah gitu, bisa dipecat. Ya karena mereka punya kepentingan inilah makanya sering bulet. Karena saya tidak punya kepentingan, saya tidak pernah bulet. Ya simaklah konten saya ini. Kalau panjenengan yang sedang bergumul untuk mencari kebenaran satu di antara 4 corak doktrin trinitas. Nah ini konten ini yang saya jelaskan itu adalah tentang doketisme. Jadi doketisme itu intinya adalah menganggap manusia Kristus Yesus itu tidak sama dengan kita-kita ini. Gampang itu loh. Jadi panjenengan itu kalau sedang nyimak teolog-teolog yang ada di YouTube menjelaskan doketisme itu kan kadang tuh terlalu tinggi bahasanya, bahkan kadang tuh bulet gitu loh. Kalau saya kan enggak. Ya sesimpel itu apa yang saya sampaikan itu. Mudeng ya? Mudeng ya sedulur ya? Nah semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu panjenengan ya, terutama para sedulur Wanes yang sering dibidatkan ya karena berpaham corak simetris dengan doketisme, tidak berkecil hati. Ya. Udah paham ya? Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu panjenengan. Oke? Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.